Masih bersama saya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Saya ke Bung Muzani dulu. Bung Muzani, kalau misalnya ada dua kartu yang dipegang oleh Prabowo Subianto sebagai Menhan dan Ketua Umum Partai Gerindra, tapi kalau misalnya hanya diam-diam wait and see, ini nggak takut kalah nanti dari Anies Baswedan yang dulu dijagokan oleh Pak Prabowo juga, apalagi mengingat nanti generasi Y dan juga Z mendominasi di 2024? Begini Mbak, kalau diperhatikan belum pernah ada dalam sejarah Republik Indonesia Menteri Pertahanan kerjanya semasif Pak Prabowo dalam upaya memperkuat sistem pertahanan kita. Beliau hampir tidak pernah absen dalam setiap bulan harus berhubungan dengan banyak negara-negara maju untuk memperkuat sistem pertahanan kita. Yang terakhir beliau diterima oleh Menteri Pertahanan Amerika Serikat dan seterusnya. Itu bukti bahwa kerja beliau adalah sebuah prestasi. Prestasi itu adalah sebuah dedikasi yang juga bisa menimbulkan satu kesan positif, dan kesan positif itu tidak dibuat secara pura-pura, misalnya dengan segala macam cerita yang seperti kita sering lihat di berbagai macam sosial media para kandidat. Pak Prabowo terus terang menjauhi daripada itu, dan kita sebenarnya sedang menunjukkan sebuah cara berpolitik baru bahwa image ataupun citra harus dibangun dengan atas dasar sebuah kenyataan yang tulus, yang sungguh-sungguh, yang itu berbasis kepada prestasi. Nah, menurut hemat kami, pola ini memang tidak populer dalam sebuah cara pandang generasi, mungkin generasi milenial atau generasi apa namanya begitu. Tapi pelan-pelan ini saya yakin akan mendapatkan tempat di hati masyarakat, terutama anak muda dan seterusnya. Apa yang dibangun oleh Pak Prabowo dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan, menurut hemat kami sudah cukup maju dan telah menjadi sebuah terobosan baru. Belum pernah ada dalam sejarah Menteri Pertahanan yang daya terimanya begitu luar biasa oleh negara-negara besar, baik Cina, Rusia, Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Asia Timur. Saya kira itu. Dan Pak Prabowo telah menjadikan itu sebagai sebuah bukti kemampuan beliau mempertahankan wilayah Republik Indonesia, mempertahankan tentang berbagai macam isu yang sekarang ini menjadi sebuah hal yang berat untuk kita hadapi. Termasuk dengan hanya mempertahankan PKB sebagai mitra koalisinya? Begini, kalau partai-partai sekarang ini ada dua yang kita dalam pembicaraan kita untuk serius. Dan apa aja itu, Bung Muzani? Ya pokoknya partai yang secara pandangan itu bisa sama dengan kita, dan meskipun kita secara ideologi tidak memandang itu sebagai sebuah problem, karena sesungguhnya dalam pandangan kami tidak memiliki sebuah handicap, hambatan untuk bekerja sama dengan partai manapun, tetapi kami juga merasa minimal ada satu atau dua partai lagi bisa bergabung. Supaya apa? Kerja politik kita bisa lebih ringan lagi. Baik, Bu Yuda, kalau misalnya hanya Gerindra, katakanlah PKB nantinya akan bersama-sama berkoalisi, cukupkah? Kemudian juga artinya ini tidak usah perlu lagi pendekatan ke partai lain? Kalau dari syarat regulasi sudah cukup, tapi kan tidak sekedar ingin dikandidasi pencalonan, tapi juga dari aspek pemenangan. Saya kira tidak cukup, karena itu kalau dari sisi partai, kalau misalnya selain PKB, kemudian itu memang dibutuhkan oleh Pak Prabowo, basisnya Jawa Timur, NU dan sebagainya, ditambah basis lama seperti itu ada PKS dan PAN, misalnya PAN yang bertahan lagi sebagai representasi Muhammadiyah dan kelompok Islamis modernis, ya itu semakin lengkap, mesin politiknya semakin strategis kalau bisa bersama Gerindra, saya kira. Dan Gerindra sebagai partai tengah nasionalis ya semakin determinan, semakin untung secara partai. Nah, yang menarik menurut saya begini, spektrum ya, bukan ideologi, spektrum basis ceruk tiga ke capres kuat ini sekarang kan arahnya bukan terminologi kiri kanan ya, kita istilahkan di kiri dan kanan itu ada Mas Anies dan Mas Ganjar, itu kan pemilihnya sekarang seperti berseberangan gitu. Baik. Nah, dan di tengah, Pak Prabowo itu bergeser ke tengah. Nah, yang di tengah ini menurut saya, Pak Muzani, ini harus bekerja keras di putaran pertama kalau Pilpres kita berlangsung 2 putaran. Ini mengindikasikan 3 calon presiden ya, dan 2 kali. Kalau kita mengindikasikan 3 poros ya, PDIP bersama misalnya dengan KIB misalnya gitu. Nah, Prabowo kan bergeser ke tengah sekarang. Nah, yang di tengah ini orang akan baca, wah di putaran pertama Pak Prabowo kemungkinan akan tumbang ini, sulit. Nah, saya ingin mengatakan justru di sini pertarungan sesungguhnya Pak Prabowo adalah di putaran pertama.
Karena di putaran pertama ini jadi dia dapatnya sedikit karena kedorong dari kanan dan kedorong dari kiri, sisanya sedikit atau bisa juga bisa bertahan dengan strateginya. Jadi strategi yang paling susah justru di pertama ini, di putaran pertama Komisi 3 Capres. Bagi bacaan saya di putaran pertama, tapi kalau Pak Prabowo lolos di putaran pertama kemudian masuk ke putaran kedua, peluang kemenangannya ada di Pak Prabowo. Kenapa? Karena pemilih misalnya yang masuk Ganjar dan Prabowo, pemilih Anies sangat mungkin lebih bergeser ke Prabowo ketimbang ke Ganjar. Kalau masuk adalah Anies dan Prabowo, pemilih Ganjar lebih mungkin bergeser ke Prabowo karena dekat dengan Pak Jokowi sekarang ketimbang pemilih Anies. Nah, ini keuntungan yang didapatkan oleh Pak Prabowo kalau di putaran kedua. Nah, karena itu menurut saya di putaran pertama ini adalah tadi ya, masih ada peluang ya bagaimana mencari cawapres yang tepat, kontributif secara elektoral, kemudian strategi yang tepat tadi Pak Sekjen Ahmad Muzani juga sudah bicara. Dan itulah artinya strategi juga yang dipakai oleh Gerindra. Dan artinya itu juga strategi yang dipakai oleh Partai Gerindra untuk ya katakanlah tenang-tenang nih, masih belum roda-rodanya panas banget nih untuk biar ada 3 poros, ada 3 capres. Ya, kalau saya baca memang sekarang semuanya sedang menyiapkan ini ya di level kandidasi di fase kandidasi pencalonan karena kan belum cukup ya. Nah, cuma jangan sampai Gerindra terjebak karena cawapresnya harus dengan partai X lalu harus dengan ketua umum itu. Nah, kalau itu kan faktor yang penting maju, tapi cari cawapres yang kontributif secara elektoral. Yang saya bilang tadi melengkapi kekuatan Pak Prabowo, bagaimana Pak Prabowo kuat di Jawa Barat, sekarang Banten masih bertahan, misalnya cari yang kuat juga di Sumatera, di luar Jawa. Bagaimana kelompok milenial tadi ya, kelompok pemula, cari wakilnya merepresentasikan juga kuat dari kelompok pemilih yang muda gitu ya, Dan kekuatan NU jangan lupa, itu bagian dari simbol NU ini juga penting. Ditambah tentu cari figur-figur yang secara governability, efektivitas pemerintahan yang bisa membantu kalau terpilih ke depan. Jadi saya kira peluang Pak Prabowo, kalau saya beda mungkin sebagian mengatakan peluang Prabowo tidak lebih kecil daripada Anies dan Ganjar. Secara objektif datanya. Langsung kita tanyakan tinggal 5% boleh, tapi Pak Prabowo kan sekarang loyal. Langsung kita tanyakan ke Bung Muzani, Bung Hanta. Silakan, Bung Muzani. Ya, saya kira apa yang sekarang kita lakukan adalah bagaimana kita meyakinkan diri karena kita merasa bahwa akhirnya yang menentukan kemenangan Pak Prabowo adalah kekuatan kita yang kita miliki. Yang kita miliki itu apa? Yang kita miliki itu adalah pertama struktur partai dari paling bawah sampai yang paling tinggi. Kemudian yang kedua pemilih loyal. Yang ketiga adalah kelompok-kelompok. Yang keempat adalah reputasi dan prestasinya Pak Prabowo. Semuanya itu bagaimana itu menjadi sebuah kekuatan. Berbeda dengan misalnya Pak Prabowo ini kan kebetulan ketua partai. Sehingga dukungan secara real itu sudah ada. Dari bawah sampai atas. Demikian juga kerja partai ada. Artinya kita kalau dari sisi ini, kita ini sebenarnya sedang memperkuat sisi-sisi kanan, kiri, atas, bawah, yakni relawan, kemudian bagaimana merawat simpul-simpul, bagaimana anggota pemilih yang lampau bisa tetap bertahan dan seterusnya. Dan kita merasa bahwa jika mesin dukungan dihidupkan dari sekarang, perasaan kami itu hanya akan menimbulkan kontraproduktif yang akan menimbulkan problem-problem dalam keriuh rendahan politik yang menurut saya masih cukup lama itu. Sehingga dengan meskipun demikian, kita tetap ingin bagaimana suasana demokrasi ini bisa lebih kondusif, bisa lebih apik, sehingga menatap 2024 menjadi sebuah solusi atas semua problem yang sekarang kita hadapi. Baik, terakhir Bung Muzani, berarti ini juga adalah PR ketika nanti menjaring cawapresnya, harus yang berasal dari generasi muda untuk biar bisa memenangkan pemilu 2024. Saya kira bukan hanya itu, pasangan calon Pak Prabowo itu harus menjawab semua problem yang kita hadapi, problem Republik. Kemudian proses demokrasi 14 Februari 2024 harus menjadi sebuah titik di mana dengan pilihan itu rakyat makin yakin Indonesia ke depan akan lebih tersenyum, akan lebih optimis, akan lebih dan akan lebih kuat dari yang sekarang. Tambah sedikit mungkin perjuangan terberat Pak Prabowo itu di putaran pertama, Pak Muzani. Di putaran pertama ini kalau orang pasti akan mengatakan karena figur lama, nanti yang paling berpeluang kecilnya dibanding Anies dan Ganjar adalah Pak Prabowo. Karena itu kalau Pak Prabowo bisa melampaui putaran pertama, itu akan memberi peluang kemenangan yang besar. Kalau tidak, Pak Prabowo kan dulu Pak Jokowi yang bawa Pak Jokowi ke Jakarta saat itu menyiapkan. Kalau kalah lagi Pak Muzani, ini Pak Prabowo sukses menyiapkan lawan tandingnya. Selagi misalnya Anies, gitu jangan sampai. Nah justru harus disiapkan pertarungan di putaran pertama. Terima kasih Mas Andra. Putaran kedua lebih ingat. Oke,
Sekjen Partai Gerindra, terima kasih. Bung Ahmad Muzani, Direktur Eksekutif Poltreking. Bung Hanta Yuda sudah berbagi. Terima kasih bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak. Usai jeda saudara.